Sorotan lainnya, saudara, pembunuh sadis bertroli tersenyum di lift ditahan polisi. Sementara kejiwaan pelaku akan diperiksa besok di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Christian Rudolf Tobing, pelaku pembunuhan sadis tersenyum di lift ini, hanya bisa tertunduk saat dihadapkan polisi kepada wartawan. Polisi menahan pelaku dan menjeratnya dengan pasal berlapis, pasal 360 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dan pasal 365 pencurian dengan kekerasan. Pelaku ditahan dan besok diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Senyum pelaku Christian Rudolf Tobing saat membawa jasad korban yang dibunuhnya di dalam troli dan sempat menyapa penghuni apartemen tentu jadi pertanyaan banyak pihak. Benarkah pelaku mengalami gangguan jiwa? Kriminolog Universitas Indonesia Reza Indragiri menyebut perlu hati-hati menyebut pelaku mengalami gangguan jiwa karena bisa jadi celah pelaku bebas dari jeratan hukum pembunuhan berencana. Saya pikir kita harus hati-hati menggunakan istilah-istilah semacam itu. Karena salah-salah sebutan-sebutan ilmiah psikologis itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa oleh si tersangka nantinya berstatus sebagai terdakwa untuk kepentingan hukum dia, yaitu kalaulah tidak bebas murni tapi mendapatkan paling tidak peringanan hukuman. Hasil tes psikologi mengungkap emosi pelaku yang meledak-ledak bisa jadi karena trauma mendapatkan kekerasan di masa kecil dari orang tua. Sementara dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku mengaku sakit hati kepada korban dan dua rekannya yang juga jadi target pembunuhan. Pelaku yaitu korban sendiri yang selama I dan salah satu lagi kawan pelaku ini selama S itu terlihat foto bersama di acara pernikahan saudara S. Disitulah pelaku merasa bahwa dikhianati oleh teman-temannya ini. Lalu disitulah muncul niat untuk menghabisi nyawa para korban dan calon korban. Diketahui 17 Oktober 2022 yang lalu, dari rekaman CCTV, pelaku menjemput korban, diajak ke apartemen di Jakarta Pusat dengan dalih membuat konten podcast seolah-olah korban adalah korban penculikan. Usai membunuh, pelaku juga sempat terekam kamera CCTV dalam lift membawa jasad korban dengan menggunakan troli. Pelaku membuang jasad korban di kolong tol Becakayu, Jakarta Timur. Rencananya, pelaku akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan kejiwaan. Tim Liputan, Kompas TV.